Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang gak pernah berhenti. Baik nikmat itu kita sadari atau seringkali kita tak pernah mengerti. Intinya manusia hidup itu tiap detik pasti dalam lautan nikmat. Ya pasti dalam lautan nikmat. Makanya Allah Ta'ala sudah memberitahu kita semua. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hambanya Allah yang pandai bersyukur. Dalam ayat itu sebagian ulama menafsirkan Allah dengan jelas menyebutkan dari hamba-hambanya Allah. Ada manusia itu hambanya nafsu. Ada manusia itu hambanya ego. Ada manusia itu hambanya dunia. Tapi ada manusia itu yang betul-betul menjadi hambanya Allah. Orangnya sholat, orangnya puasa, orangnya zakat, orangnya haji, ya, orangnya umroh, orangnya zikir, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Nah, yang hambanya Allah, apalagi yang belum menjadi hambanya Allah, masih hambanya hawa nafsu, hambanya syahwat. Yang sudah jadi hambanya Allah saja Allah bilang wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Artinya apa? Orang yang bisa betul-betul ahli syukur itu dibanding dengan yang enggak syukur, banyak yang enggak syukur. Nah, mudah-mudahan antum semua dan saya termasuk yang sedikit tadi. Amin. Hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Nah, tema kajian malam hari ini yaitu kenapa kita ini kok jadi lebih mudah ingat yang enggak enak daripada ingat yang enak. Kenapa begitu ya? Insya Allah akan kita bahas kurang lebih 45 menit. Kurang lebih 45 menit. Mudah-mudahan insya Allah 45 menitnya barokah. Di sini dan di rumah dapat ilmu yang manfaat. Bisa diamalkan dan diajarkan sampai anak turunan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang pertama, adakah manusia yang tidak dapat nikmat? Jawabannya jelas. Enggak mungkin. Karena manusia jadi manusia itu sendiri sudah sebuah nikmat. Ada nikmat itu dibagi dua, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matul ijad artinya nikmat pengadaan. Dari tidak ada menjadi ada. Penciptaan. Itu namanya ni'matul ijad. Dulu kita enggak ada. Yang ada hanya orang tua kita sebelum kita. Betul ya? Terus kita terlahirkan ke muka bumi. Ada sebabnya. Sebabnya adalah orang tua kita. Allah Ta'ala ciptakan kita, tapi Allah menjadikan orang tua kita sebagai perantara terciptanya kita ke muka bumi. Ini namanya ni'matul ijad. Karena orang tua kita menjadi penyebab perantara kita bisa ada di muka bumi atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maka berbuat baik dan membalas budi orang tua adalah
kebaikan yang tertinggi setelah iman. Kebaikan yang tertinggi setelah iman. Karena itu selalu digandengkan. Jangan sekutukan aku dan berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Birrul walidain. Sehingga seorang anak jika harus menghabiskan bahkan nyawanya untuk membalas kebaikan orang tua, maka itu belum cukup adanya. Ya, belum cukup adanya. Sehingga untuk membalas kebaikan orang tua tidak membutuhkan alasan apapun. Gak harus orang tuanya baik, gak harus orang tuanya hebat, gak harus orang tuanya enggak. Karena kita sudah bisa ada berkat orang tua kita. Tapi ya orang tua yang baik, ya orang tua yang baik tentunya bukan sekedar menjadi penyebab adanya anak. Tapi berlanjut menjadi ni'matul imdad. Ni'matul imdad itu apa? Sudah diciptakan, diadakan, terus diurus. Ya, diadakan terus diurus. Kita lahir, kemudian Allah berikan kita pakaian. Allah berikan kita oksigen. Allah berikan kita udara yang segar. Allah berikan kita matahari yang menyinari. Allah berikan kita tempat tinggal. Allah berikan kita makanan, minuman, dan seterusnya. Itu namanya ni'matul imdad. Sudah diciptakan terus diberi kelengkapan untuk hidup, ditolong untuk hidup. Itu namanya ni'matul imdad. Setiap manusia gak mungkin lepas dari dua hal ini. Ijad sama imdad. Pasti dalam nikmat tersebut. Nah, nikmatul imdad ini manusia yang satu dengan manusia yang lain takarannya berbeda-beda. Takarannya berbeda-beda meskipun pada hakikatnya sama. Nah, ini saya ngomong begini mesti rada anu ya. Kok bisa takarannya beda-beda pada hakikatnya sama? Boleh saya nanya? Boleh. Tapi jawab jujur ya. Coba nggak usah jauh-jauh. Yang ada di mana ya? Jenengan? Ya, nanya aja. Tinggal di rumah sendiri atau rumah bersama orang tua atau rumah kontrakan? Yang mana? Bersama orang tua. Oke. Tinggal bersama orang tua. Artinya di rumahnya orang tua. Betul? Boleh saya nanya yang lain ya? Buat perbandingan. Ya, buat perbandingan. Nanya sama Gus Kafa. Ya. Tinggal di mana? Di Ar-Raudhah. Bersama siapa? Saya. Mas Novel, kan gitu ya. Tinggal di Raudhah bersama Mas Novel, Gus Kafa. Pertanyaannya, tempat tinggalmu sama tempat tinggalnya Gus Kafa besar mana? Gus Kafa tempat tinggalnya Masjid Ar-Raudhah, 5.600 meter persegi. Oke? Besar atau kecil? Besar. Tempat tinggalmu? Jangan sebut meternya, lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, betul ya? Gus Kafa besar, beliau lebih kecil. Sama-sama numpang, yang satu numpang orang tua, yang satu numpang Mas Novel. Jangan nanya Mas Novel numpang siapa, jangan. Tidak rampung-rampung tuh nanti. Kita fokus pada beliau berdua saja, oke? Ini takarannya sama atau beda? Beda, hakikatnya sama. Kenapa? Karena setiap yang lahir tinggalnya di bumi yang sama. Dan bumi itu luasnya nggak mungkin berbeda. Allah kasih kamu rumah yang luasnya sama. Bumi itu cuma titik berpijak pada luasnya jagat raya. Betul? Betul enggak? Nah terus kemudian kalau kita tinggal di bumi, kebetulan kok ya numpang di kos-kosan. 2 kali 3 merasa urip kok kaya ngene.
hidup kok di rumah kos-kosan 2x3, sempit sekali rumahku. Pertanyaan saya, iki melek apa merem? Cuman ruang tidurnya yang kecil, betul ya? Ruang tidurnya yang kecil, karena dia nggak mau tidur di ruang yang besar. Jadi yang salah siapa? Mana yang lebih hebat? Orang yang punya rumah atau gelandangan? Loh, ini kita ambil sudut pandang yang agak berbeda sedikit, boleh ya? Mana yang lebih hebat? Orang yang punya rumah atau gelandangan? Yang disebut gelandangan gitu ya. Mungkin kalau bahasa yang lebih halus lagi, penggembara. Ya, penggembara. Saya lebih suka pakai kata penggembara. Cuman kalau masyarakat suka ngomongnya siapa itu? Gelandangan gitu ya. Kalau saya lebih suka kata penggembara. Mana yang lebih hebat? Penggembara atau orang yang tinggal di rumah? Orang yang tinggal di rumah itu sudah membatasi ruang geraknya. Rumahmu 5.600 meter, kaya-kaya ini gede. Padahal kecil. Penggembara, rumahku, bumi adalah rumahku. Ya, Mars adalah rumahku, rembulan adalah rumahku. Di mana aku berpijak, itulah rumahku saat itu. Sugih apa gak sugih? Sugih. Dadi sing melarat sing ndi? Loh, Mas, mohon maaf. Terus nanti toilet Anda di mana? Di mana ada kamar mandi, disitulah toiletku. Ayo piye, sugih sapa? Kaya mana? Saya mau nanya kaya mana ini? Mulai mikir, oh iya pikir-pikir bener ya. Oh, bodoh aku, oma tak kotai barang loh ya. Mohon maaf, itu tadi penggembara menjadi terasa kaya karena hatinya enggak pernah protes, hatinya syukur. Dia merasa rumahku sangat luas. Sementara ada orang merasa saya kok rumah cuma 2x3 ya. Saya kok. Sehingga dia tidak bisa melihat Allah itu maha adil, kamu rumahmu sebenarnya adalah jagat raya ini selama kamu masih hidup. Kalau kamu udah meninggal dunia, rumahmu alam barzah. Clear? Jelas? Nah, jadi kalau kamu ditanya sama orang nanti gimana? Mas tinggal di mana? Jagat raya. Luar biasa. Untuk gendeng asli ya. Mesti saya takut ini kaget. Jawabannya kok begitu, kenapa? Loh, Bapak nanya rumah saya di mana? Jagat raya. Kalau saat ini saya menetap di mana, itu lain jawabannya. Itu lain jawabannya. Rumah saya jagat raya. Karena saat ini saya menetap di mana sama besok saya nggak tahu. Siapa tahu besok Elon Musk tiba-tiba ngajak saya pergi ke Mars, ya nggak ngerti. Rumah saya pindah, menetapnya pindah. Jangan batasi rumahmu dengan pikiranmu. Kecil nanti, sempit. Allah kasih kamu rumah yang sangat luas. Kalau udah pola pikirnya begini berarti kalau lagi pulang ke kos-kosan itu mikirnya ngapain? Numpang tidur, betul ya? Rumahnya di mana Mas? Jagat raya. Kalau saya lagi masuk ke kafe rumahku, betul kan ya? Benar enggak? Duduk ya dipersilahkan, bahkan dijamu, padahal cuman beli air mineral. Ya beli air mineral, dijamu silahkan, enggak ada yang ngusir. Masuk ke masjid, numpang ke toilet. Kalau masjidnya bagus, toiletnya juga bagus. Saat ada di toilet, itu toilet milik siapa? Milik dia, orang lain dilarang masuk. Betul atau betul? Lah ya gak ngewangi bayar, gak ngeresiin, larang orang lain masuk. Sakti atau enggak sakti? Kalau pola pikirnya begini, hidup ini enak atau enggak enak? Enak. Tapi pola pikirnya kebanyakan manusia bagaimana? Rumahku kecil, kamarku cuman seperti itu, bla 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 bla. Kalah sama penggembara. Penggembara itu jagat raya adalah rumahku.
Sugih. Orang satu dilahirkan punya rumah segede ini kok mau dikotak-kotakin. Enggak, saya enggak mau dikotak-kotakin. Kalau lagi menetap di mana ya itu di kotaknya saat itu. Cuman menetap, tapi itu bukan rumah saya. Rumah saya jagat raya. Sehingga gak pernah merasa sempit, lapang. Yang merasa lapang. Nah itulah orang yang tidak terhijab. Jadi manusia itu seringkali terhijab sehingga tidak bisa melihat. Saya mau kasih contoh, Ustaz Iis tolong ambilkan ridak di kamar saya. Ya minta tolong salah satu ya di sana. Yang warnanya krem kuning. Karena harus pakai itu contohnya. Sabar, ya sabar, nyantai dulu aja. Terus pokoknya rodok aneh didik kan mesti buat orang tanda tanya. Ya tanda tanya. Lanjut atau cukup? Lanjut, janjinya minimal 45 menit, insya Allah. Ada nikmatul ijad, nikmatul imdad. Jadi selalu manusia itu dalam nikmat, karena ada imdad, ditolong terus untuk hidup, ditolong terus. Kalau nikmatul imdadnya selesai, hidupnya selesai. Berarti setiap manusia itu dalam guyuran nikmat. Gak mungkin gak dapat nikmat, muslim maupun kafir, iman maupun kufur. Dalam guyuran nikmat yang luar biasa. Makanya Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang menyayangi yang tidak beriman. Dan dengan nama Allah yang menyayangi yang beriman. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayang Allah untuk yang beriman maupun yang enggak beriman. Semua disayangi. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khusus untuk yang beriman. Jadi Allah itu udah mengumumkan yang enggak iman ya tak sayangi. Kalau yang iman yo pasti punya sayang yang berbeda. Yang enggak beriman disayangi bagaimana, diizinkan tinggal di muka bumi, menghirup oksigen. Sama iman enggak iman ya sama-sama hirup oksigen. Iman gak iman ya sama-sama diizinkan menikah. Iman gak iman ya sama-sama dikasih rezeki. Tapi kalau jannah, surga, oh gak iman, sorry. Itu kasih sayangku di surga hanya untuk yang beriman. Nikmat kubur hanya untuk orang yang beriman. Tapi kalau di muka bumi atau nanti di planet mana di dunia ini karena gak begitu penting, semua dikasih. Ya, jazakumullah khairan. Makasih Ustaz Is. Cepat betul. Lari om. Luar biasa. Ngos-ngosan. Enggak, Masya Allah. Ahli. Ini kan selendang ya, selendang. Selendang ini kalau digunakan untuk menutupi pandangan saya, maka disebut hijab. Coba bangun, Zaini. Sini aja Zaini. Ya, Fuad sini. Ustaz Fuad sini. Ya, pegang ini. Memang kalau enggak, kamu sini, Zaini sini. Berdiri, pegang. Ya, ini selendang ya, selendang. Kalau dibeginikan, sehingga saya tertutup dari kamera, saya tidak bisa melihat di depan saya, maka selendang ini menjadi hijab. Akhirnya, orang yang begitu banyak di depan saya tidak terlihat. Maka ketika saya ditanya, apakah ada orang di sana kalau lagi terhijab seperti ini, saya katakan, enggak ada, ini cuman adanya kain, adanya cuman kain. Terus saya cuman lihat kursi, kayu, badan saya, orang yang demikian banyak enggak terlihat. Tapi begitu hijabnya dilepas, turunkan coba. Kaget saya, ternyata banyak orang. Bisa dipahami? Jadi sederhana ya masalahnya. Masalahnya saya nggak bisa lihat kalian semua gara-gara apa? Coba angkat lagi. Gara-gara ada apa? Hijab. Turunkan hijabnya. Ya, kelihatan semua. Jelas? Dah, makasih. Jazakumullah khairan. Ya. Ini kalau nggak begini nanti kurang paham. Itu artinya hijab. Jadi hijab adalah sesuatu yang menutupi pandangan. Bayangkan ketika hijab itu nempel di hati. Sehingga hati tidak bisa melihat nikmat-nikmat yang diberikan Allah Ta'ala seperti tadi. Kalau yang namanya selendang ini ditaruh di depan mata saya, bahkan tangan saya pun nggak bisa saya lihat.
Bahkan tangan saya pun nggak bisa saya lihat. Sehingga saya akan mengatakan nggak ada ini orang-orang ini nggak ada. Nggak ada siapa-siapa. Siapa bilangnya ada orang-orang? Maka yang lain mengatakan tolong itu hijabnya disingkirkan dulu biar bisa melihat. Betul ya? Begitu hijabnya disingkirkan kelihatan kaget. Oh ternyata banyak manusia yang ganteng-ganteng di depan saya dan cantik-cantik di belakang sana. Itu bisa kelihatan kalau hijabnya disingkap. Apa kaitannya dengan syukur? Nah kenapa kita enggak bisa merasakan nikmat? Padahal nikmat itu sedemikian banyak kita diguyur nikmat tanpa henti. Kenapa enggak bisa merasakan? Karena nikmatnya enggak kita lihat. Kenapa nikmatnya enggak kita lihat? Karena kita terhijab sehingga enggak kelihatan itu sebagai nikmat. Nikmatnya ada, manusianya di depan saya tadi ada, tapi enggak kelihatan. Nikmatnya ada, terlampau banyak, tapi enggak kelihatan. Kenapa enggak kelihatan? Karena pandangannya terhijab, tertutup oleh sesuatu. Sampai di sini jelas? Bisa dipahami? Oke, bayangkan kalau sekarang begini, bangun lagi, Ustaz. Ya, mohon maaf ini kalau nggak dikasih contoh, nggak bisa jelas. Ya, jangan dihijabkan dulu, turunkan dulu. Ustaz Is, biar seru contohnya ya. Ambilkan tempat sampah. Tapi jangan yang kotor ya. Biar tahu itu tempat sampah. Ya, biar tahu itu tempat sampah. Karena kalau nggak pakai contoh gini kita belajar bertahun-tahun nggak paham. Mungkin tahu tapi nggak nyampe ke hati, nggak nyantol, nggak biar gitu ya. Nggak terus gitu, enggak. Kurang apa namanya? Klik ya, kurang klik. Makanya Nabi SAW itu kadang-kadang bersama para sahabat Rasul juga memberikan contoh. Dalam Al-Quran pun Allah suka memberi contoh, permisalan, contoh-contoh. Ini contohnya dipraktekkan. Biar yang ngomong semakin paham, yang dengar juga semakin paham. Jadi hijab itu adalah sesuatu yang menutup pandangan. Ya Ustaz Is, cari sampahnya jangan jauh-jauh, yang dekat aja. Alhamdulillah, moga diunjuk dulu. Sudah habis. Ibu-ibu toiletnya sudah di tempat yang baru ya, walaupun toiletnya belum selesai punyanya ibu-ibu, punya bapak-bapak yang di pojok sana ya. Nah, nanti insya Allah Jumat depan sudah yang di atas sudah nggak ada toilet lagi. Jadi di area musola ini nggak ada toilet, nggak ada tempat wudhu, toilet tempat wudhunya kita jauhkan sedikit. Ya biar lebih lebih sucinya lebih bagus ya, lebih bagus dan toiletnya juga kita buat lebih cakep, lebih menyenangkan biar pada betah di dalam gitu. Yo enggak begitu, jangan betah dalam toilet. Sudah Ustaz Is? Ternyata Ustaz Is bingung, cari tempat sampah yang enggak kotor itu yang mana gitu ya. Padahal tinggal ngambil tempat sampah seadanya yaitu insya Allah tidak kotor. Masya Allah, oh ini yang namanya Zaini, ya Ustaz Fuad ya. Zaini Al-Banjari, insya Allah cita-cita belum jelas. Cuman satu katanya, jadi orang baik. Insya Allah. Sudah Ustaz? Ustaz Is. Ya. Kalau Ustaz Is kelamaan terpaksa saya cari tempat sampah sendiri. Nah ini baru kalau ini. Baru ngambil dari kamar ini. Wah ini ambil tempat sampah baru ini. Maksud saya biar kelihatan kotornya gitu ya, tapi jangan kotor-kotor. Jazakumullah khairan, silakan Ustaz. Nanti kembalikan loh ya. Iya, ini jatahnya buat toilet. Ini toiletnya laki perempuan, tempat sampahnya begini. Ada tutupnya. Ini tempat sampah. Anggap saja tempat sampah ini isinya sampah kotor ya. Kebetulan ada di depan saya. Ada di depan saya. Nah di depan saya ini juga ada meja, ada kopi, ada rebana, ada orang-orang ganteng-ganteng depan saya, di belakang ada cantik-cantik gitu. Seharusnya tempat sampah ini tidak terlampau mengganggu kalau pandangan saya melihat yang lain, betul ya? Betul? Nah, cuman sayangnya
terhijab, angkat hijabnya. Yang kelihatan cuma tempat sampah. Tiap hari saya lihat tempat sampah. Noleh kelihatan tempat sampah. Pertanyaannya, lah kalau saya hanya bisa melihat tempat sampah, nggak bisa lihat pria yang ganteng di depan saya, nggak bisa lihat meja, nggak bisa lihat kopi, nggak bisa lihat rebana, nggak bisa lihat daun-daun tumbuhan yang kelihatan tempat sampah saja. Kira-kira saya nyaman atau nggak nyaman? Nyaman atau nggak nyaman? Nggak nyaman, coba dibuka hijabnya. Begitu hijabnya dibuka saya kaget, silahkan duduk. Ternyata ya masukkan tempat sampah. Baru soalnya, tidak apa-apa. Ya ternyata, ya nanti gitu iklan, enggak dibayar. Mereknya gitu, ya. Yang lain Mary nanti. Ya, ternyata setelah tempat sampah ini, hijabnya dibuka, tempat sampah enggak akan saya lihat lagi. Kenapa enggak dilihat? Ternyata banyak keindahan di depan mata. Jelas? Jelas. Jadi kalau hijab tersingkap itu menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Nah, pertanyaan saya, coba dihitung, nikmat di tubuhmu dan di dirimu, ya kira-kira jumlahnya banyak atau sangat banyak? Sangat banyak, betul? Tapi pada umumnya manusia sibuk lihat nikmat atau tersandera dan tertawan sama sedikit yang gak enak. Saya kasih contoh sederhana, boleh? Makan, selesai makan enak, bersih semuanya. Ada satu yang nempel di gigi, namanya apa itu? Bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya selilitan ya. Bahasa Indonesianya ada daging yang tertinggal di sela-sela gigi, kedawan ya. Bahasa Jawanya apa? Selilitan. Begitu selilitan itu semua pikiran kita, mata kita, lidah kita, semua bergerak ke arah selilitan tadi, betul? Sehingga gigi yang tidak bermasalah tadi menjadi bermasalah, ya kan? Jadi terasa enggak enak. Kalau kita enggak segera memutuskan diri, stop, jangan ngurusin selilitan, itu sampai subuh gitu terus itu. Capek atau enggak capek? Capek ya. Nah itulah permisalan orang yang hidupnya fokus sama yang enggak enak. Satu yang enggak enak membuat dia melupakan semua yang enak.